Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karunia Putri, NIM C0B018053. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata ruang kantor. Yang pertama adalah pengertian tata ruang kantor. Menurut De Liangge, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Yang kedua adalah menurut Littlefield dan Peterson, yaitu office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Yang berarti, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas ruangan yang tersedia. Tujuan dari penataan ruang kantor ini yang pertama adalah memudahkan pengawasan dari pimpinan. Yang kedua, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Yang ketiga, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kelima, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antar karyawan. Yang keenam, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. Yang ketujuh, terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Dan yang terakhir, pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Selanjutnya adalah asas pokok tata ruang kantor. Asas-asas pokok tata ruang kantor terdapat 4 macam. Keempat macam asas tersebut mestinya saling melengkapi agar tercipta suasana kantor yang nyaman, rapi, dan teratur. Asas yang pertama adalah asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek ini berarti bahwa menata letak-letak meja karyawan secara berdekatan sehingga pergerakan antar karyawan tersebut dapat terjadi secara lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua adalah asas rangkaian kerja. Asas rangkaian kerja ini menempatkan para pegawai sesuai dengan urutan kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan lebih cepat dan tidak berseliweran antar pegawai lainnya. Yang ketiga adalah asas penggunaan segenap ruangan, yakni membuat semua ruangan yang ada di kantor itu terpakai sehingga tidak ada ruangan yang tidak terpakai atau tidak dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah asas susunan perubahan tempat kerja, yakni apabila di kantor tersebut terdapat perubahan pekerjaan maupun perubahan pegawai, tata ruang yang sebelumnya dapat diubah dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya adalah prinsip tata ruang kantor. Prinsip tata ruang kantor yang pertama adalah pekerjaan harus mengalir terus-menerus. Yang kedua, aliran pekerjaan harus sederhana. Yang ketiga, mempergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama. Yang keempat, bagian atau seksi yang berfungsi sama ditempatkan secara berdekatan untuk mempermudah pekerjaan. Yang kelima, meletakkan perlengkapan kantor di tempat yang strategis untuk mempermudah pegawai dalam menggunakan peralatan tersebut. Yang keenam, menyusun meja agar tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap kepada cahaya. Yang ketujuh, bagian yang banyak berhubungan dengan masyarakat luar sebaiknya ditempatkan di urutan paling terdepan. Yang kedelapan, pekerjaan yang bersifat gaduh ditempatkan di dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari pekerjaan yang bersifat sunyi. Yang kesembilan, penempatan arsip kantor berada pada dinding atau rak susun yang mudah terjangkau oleh petugas. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk tata ruang kantor. Bentuk-bentuk tata ruang kantor terdapat 4 macam. Yang pertama adalah tata ruang tertutup. Tata ruang tertutup ini adalah susunan ruangan yang tertutup antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya, sehingga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, moral pekerja dapat terjaga. Yang kedua, kerahasiaan pekerjaan dapat terjaga. Yang ketiga, menghindari gangguan dari pekerja lain.
Yang keempat, pekerja akan lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaannya. Namun, terdapat juga kelemahan dari tata ruang tertutup ini. Yang pertama adalah sulitnya melakukan pengawasan dikarenakan antar setiap pegawai terdapat sekat-sekat yang membatasi. Yang kedua adalah apabila terjadi penambahan pegawai, maka harus membuat bilik-bilik terlebih dahulu untuk tempat kerja pegawai tersebut yang memakan waktu yang sedikit lama. Dan yang ketiga, apabila terdapat pertukaran posisi antar pegawai, dibutuhkan waktu yang lama karena memungkinkan adanya perubahan ruangan juga. Yang kedua adalah tata ruang terbuka. Dalam tata ruang terbuka ini, ruangan kerja para pegawai tidak memiliki sekat-sekat atau tidak dipisah. Jadi hanya berupa sebuah meja besar yang terdapat beberapa kursi dan beberapa peralatan kerja yang digunakan untuk beberapa pegawai. Tata ruang terbuka ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah pengawasan kinerja pegawai dapat berlangsung secara efektif. Yang kedua, hubungan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya dapat lebih cepat. Yang ketiga, arus dalam pekerjaan dapat berjalan secara lancar karena tidak perlu berjalan ke sana kemari dan mondar-mandir. Namun, tata ruang terbuka juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi. Yang kedua, lebih berisik apabila ada pegawai lainnya yang sedang berbicara ataupun sedang bertelepon. Yang ketiga adalah peralatan kantor yang memiliki suara mengganggu dapat mengganggu pekerjaan pegawai yang lain. Yang ketiga adalah tata ruang berpanorama. Tata ruang berpanorama ini adalah ruangan kantor yang terdapat berbagai macam hiasan untuk mempercantik ruangan seperti lukisan, tanaman, maupun dekorasi-dekorasi lainnya. Tata ruang berpanorama memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, suasana kerja dalam kantor akan terasa lebih nyaman sehingga pegawai akan lebih betah berada di kantor. Yang kedua, karena suasana yang nyaman maka akan meminimalisir ketegangan yang terjadi. Yang ketiga, produktivitas antar pegawai dapat meningkat karena ruangan kerja yang rapi dan nyaman. Di samping kelebihan yang ada, terdapat juga kekurangan bagi tata ruang berpanorama. Yang pertama adalah membutuhkan biaya yang besar untuk desain dan mendekorasi ruangan tersebut. Yang kedua, biaya pemeliharaannya cukup besar. Dan yang ketiga, membutuhkan tenaga ahli untuk merawat ruangan tersebut. Yang keempat adalah tata ruang gabungan, yakni adalah gabungan antara tata ruang terbuka, tata ruang tertutup, dan tata ruang yang berpanorama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.